Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi dharain. Innahu atau yang mana? Wa hal hadhihi syaja'ah ta'ti min nafsiha? Kalla innal insana alladhi innal insana alladhi talikus syaja'ah ya'rifu bitahdid madza yurid, ya'rifu bitahdid kaifa yaf'al, ya'rifu bitahdidi madza yaf'al. Jadi orang mau melakukan apa saja harus ada namanya hadaf. Setelah hadaf ada namanya ru'yah. Di atasnya hadaf, di atasnya ru'yah ada namanya ghoyah. Jadi hadaf, ru'yah, ghoyah. Hadaf itu tujuan yang bisa dipotong-potong, tujuan yang bisa diperkecil. Mau bikin rumah itu pintunya satu tujuan, jendelanya satu tujuan, temboknya satu tujuan, atapnya satu tujuan. Atau mau pergi ke Saudi untuk umroh, mau pergi umroh ke Saudi, beli tiket satu tujuan, beli hotel, nyewa hotel satu tujuan, latihan manasik satu tujuan. Nah itu ketika dipotong-potong begitu, itu akan memudahkan dan meringankan pada pikiran kita. Mau beli umroh nyelengi nabung dulu untuk beli tiket umroh. Jadi walaupun visinya mau berangkat umroh, visinya ru'yahnya berangkat umroh, total berapa harganya sampai sana, hadafnya bisa dipotong-potong. Nah, baru di atas ru'yah itu namanya ghoyah. Nah, ghoyah itulah sesungguhnya yang bisa memperkuat tekad pikiran, itu adalah ghoyah, yaitu mau bikin rumah, mau berangkat umroh, mau belajar apa, kuliah apa, karena Allah, itu namanya ghoyah. Tujuan akhir adalah karena Allah. Hadaf, ru'yah, dan ghoyah itu selalu
connectivity, nyambung, nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Nah, karena apa? Kalau ru'yah sudah connecting dengan royah, maka dia akan mendapatkan tu'tiha kuwatul ghord. Nanti motivasinya akan tinggi. Motivasi untuk mencapai ru'yah, kalau ru'yahnya itu nyampe ke ghoyah. Ghoyah itu karena Allah. Kekuatan inner powernya, kalau hadaf ru'yah connect kepada ghoyah, itu akan bisa bergerak dengan kuat. Nah, kalau sudah hadaf ru'yah terus menerus connect dengan ru'yah, dengan ghoyah. Ghoyah itu karena Allah. Jadi misalnya mau ke Amerika, tujuannya ke Amerika, nah, beli tiket, beli hotel, itu adalah hadaf yang dipotong-potong. Tujuannya ke Amerika, ru'yah, karena Allah, itu ghoyah. Nah, ketika step 1, hadaf, ru'yah, dan ghoyah itu connect, nyambung, maka yang akan muncul namanya sifat syaja'ah. Nah ini, syaja'ah itu artinya berani. Jadi kalau Anda sudah bisa mengkonekkan hadaf, ru'yah, ghoyah, itu akan muncul namanya syaja'ah. Lah syaja'ah itu sesungguhnya lah alladzi bidunihi lantasin ila ayyisy. Kalau tidak ada syaja'ah, Anda tidak akan nyampe, nggak akan nyampe tujuan itu. Nah, syaja'ah artinya berani. Nah begini, mau bikin rumah, nggak punya duit, belum punya duit mau bikin rumah. Kalau nggak berani, nggak akan jadi. Mau ngutang bank, mau beli rumah tipe 21 saja misalnya, tapi karena Anda tidak berani, waduh nanti bayar ngutang gimana, ini gimana. Padahal pemerintah sudah memberi kesempatan. Siapa saja ingin punya rumah tipe 21 tinggal datang ke bank, milih rumahnya di mana. Sekarang lagi dibangun, dibantu oleh pemerintah, ada subsidi. Anda tidak ada syaja'ah sama sekali, Anda tidak ada berani sama sekali. Nanti kalau utang bank, waduh nanti nggak bisa bayar, waduh, ya Anda nggak akan bisa dan nggak akan jadi. Itu maka yang disebut syaja'ah alladzi bidunihi lantasil ila ayyisy. Apa saja yang tanpa syaja'ah itu tidak akan nyampe. Maka Anda modal atu-atunya nih, ganteng kagak, cakep kagak, uang kagak punya,
Lalu model atu-atunya apa? Kalau nggak berani, nekat. Jadi modal atu-atunya nekat, hilang juga, nggak berani, hilang juga modalnya. Mau ngapain lu hidup? Wong hidup sekali aja kok. Nggak, kita takut amat sama orang. Ya itu saja. Nah, sekarang pertanyaannya, wahal hadhihi syaja'ah ta'ti min nafsiha? Adakah keberanian ini datang dengan sendirinya? Wah, Anda mempunyai rasa percaya diri dan rasa berani, apa datang dengan sendirinya? Ujuk-ujuk berani aku. Nah, begitu. Apa begitu? Kala tidak. Innal insana, sesungguhnya manusia, allati yamtaliku, yang mempunyai as-syaja'ata, akan sifat syaja'ah, berani. Ya'rifu, mengetahui siapa insan, bitahdid, dengan nyata, dengan tepat, mengetahui bitahdid, dengan tepat, madza yurid, apa yang ia mau. Wa ya'rifu, dan mengetahui siapa insan, bitahdid, dengan tepat, kaifa yaf'al, bagaimana dia melakukan. Wa ya'rifu, dan mengetahui siapa insan, bitahdid, dengan tepat, mata yaf'al, kapan melakukan. Orang berani nih, orang yang disebut orang berani adalah orang yang mempunyai sifat syaja'ah, berani, dan mengetahui dengan pasti madza yurid. Ya'rifu bitahdidi madza yurid, mengetahui dengan pasti apa yang dia maui. Nah ini, banyak orang tidak paham maunya sendiri. Loh, maunya sendiri orang paham, mau ngapa gitu. Hidup itu mau apa gitu, nggak paham. Jadi kalau orang ingin hebat, itu harus paham maunya sendiri. Jadi harus tahu itu madza yurid. So you should understand clearly, exactly madza yurid. What do you want? Itu harus tahu benar. Exactly, clearly understand what you want. Wa ya'rifu bitahdid kaifa yaf'al, dan harus tahu bitahdid dengan pasti how to do. Kalau sudah mengetahui what do you want, Anda harus tahu Anda inginnya apa. Nomor 2, Anda harus tahu secara real bagaimana caranya. Kalau sudah tahu bagaimana caranya, yang ketiga, Anda harus tahu kapan dilaksanakannya. Ini belum tentu Anda bisa dilakukan ketika itu kok jadi, belum tentu. Karena ada kapannya. Apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan kapan melakukannya. Ini penting. Jangan asal gerudak-geruduk, serudak-seruduk. Jadi nggak bisa kayak gitu hidup itu. Innahu yusa'idu adadan minan nas wa hadhihi bimufradiha tu'tika syaja'ah.
Innahu sesungguhnya Yusa itu membantu adadan minan nas akan banyak orang. Banyak orang. Wahadihi bimujarradiha bimufradiha tu'tika as-saja'ah. Wahadihi bermula ya'rifu bitahdid madza yurid, ya'rifu bitahdid kaifa yaf'al, ya'rifu bitahdid mata yaf'al, bimufradiha dengan satu persatu, dengan sendirinya, dengan sendirinya satu persatu. Tu'tika memberikan padamu, memberikan as-saja'ah akan berani. Jadi kalau kamu itu bisa melakukan, tahu apa yang kamu mau, tahu apa yang kamu mau. Nah, kalau orang hebat, nah, akan ngomong aku tahu yang kau mau. Lah itu orang hebat itu. Nah, tapi kalau Anda itu yang kau mau aja nggak ngerti, itu gimana sih? Orang mau aja nggak ngerti, maunya sendiri nggak ngerti, gimana? Nah, kalau Anda tahu satu persatu, Anda tahu apa yang Anda mau dan bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya. Wahadihi bimufradiha tu'tika syaja'ah, maka tu'tika akan memberikan kepadamu, memberikan as-syaja'ata akan berani. Jadi berani itu tidak ujuk-ujuk datang ke kamu itu ujuk-ujuk jadi orang berani. Berani sama ngawur kadang-kadang itu tipis bedanya. Ngawur sama berani. Kalau ngawur itu nggak ngerti apa yang Anda lakukan, bagaimana cara melakukan, kapan Anda melakukan, itu disebut ngawur. Itu. Ngerti nggak ngawur? Ini pengawuran apa enggak kamu itu? Kamu di sini itu pengawuran apa enggak? Karena ngawur apa enggak ini kamu mesantren di sini? Nah kan ada mungkin asal aja. Ngawur itu namanya. Famalladzi qad yuqifu asy-syaja'ah, apa yang bisa menyetop keberanian. Jadi hidup itu harus berani, ini harus itu. Kalau cuma ngalor ngidul diem aja, namanya oon. Tahu nggak oon? Oon itu keinginannya yang nggak ada di otaknya, kemauannya nggak ada, karep ya orang duwe. Orang duwe karep, orang duwe keinginan, nggak tahu mau ngerjain apa, apalagi pertanyaan kapan ngerjainnya. Keinginan aja nggak punya kok. Itu disebut makhluk oon. Tahu oon? Nah, pangkal dari berhasil adalah berani, saja'ah. Bondo sitok-sitoke kok orang duwe, kok nggak dipunyain, Anda akan jadi makhluk oon. Kalau nggak punya saja'ah nih. Apalagi hari ini kalau Anda ingin jadi tokoh, belum udah digebukin banyak orang. Hari ini baru jadi menteri gebuk. Udah hari ini kayak gitu itu.
Nah, kalau mempunyai saja'ah, saja'ah itu tadi tahu yang ia ingini, tahu bagaimana mencapainya, tahu kapan mencapainya, itu saja'ah. Famalladzi qad yuqifus saja'ah, apa yang menjadikan saja'ah itu berhenti? Nah, berani, sifat berani yang nempel di kita-kita ini bisa tiba-tiba berhenti. Itu apa yang menyebabkan? Nah, apa bisa begitu? Bisa, manusia itu setiap detiknya bisa berubah. Naik turun, naik turun. Berani, takut, berani, takut, berani, takut. Begitu terus. Itu pikiran manusia begitu, berani dan takut. Nah, pertanyaannya, famalladzi qad yuqifus saja'ah, apa yang bisa menyetop saja'ah, yang bisa nyetop berani? Itu apa? Jawabnya, innahu al-khawfu. Al-khawfu minal majhuli, al-khawfu minal i'tiradi, al-khawfu minal istihza'i, al-khawfu minal fashali, bal hunakal khawfu minan najahi. Jadi yang bisa menyetop keberanian, padahal keberanian adalah alat atau pangkalnya orang sukses, itu berani. Anda udah jadi santri Al-Ukhwah, ngaji kitab ini kok mulai detik ini nggak punya keberanian, takut. Suruh jadi imam takut, suruh khotbah takut, suruh ngaji takut, suruh mimpin organisasi takut. Anda akan disalib oleh orang dan Anda tidak akan jadi apa-apa, alias disebut oon. Ya, paham? Apa sih lawannya saja'ah? Apa yang bisa nyetop Anda dari menjadi berani, beraninya berhenti, itu apa? Innahu al-khawf. Sesungguhnya yang bisa nyetop adalah takut, rasa takut. Nah, rasa takut itu apa? Al-khawf minal majhul, takut dari hal-hal yang tidak diketahui. Nah ini, takut dari hal-hal yang tidak diketahui. Coba Anda yuk, biasanya itu kalau takutnya dari apa, dipikir gitu. Iya ya, saya takut dari apa sih? Takut ini, suruh jadi imam, iya kan? Nih, suruh ngimami Jumatan, imamnya lagi nggak ada. Deg, itu takut kan? Nah, pertanyaannya, takut dari apa itu? Takut dari apa itu kayak gitu itu? Itu namanya al-khawf minal majhul. Fear, rasa takut itu fear dari hal-hal yang Anda tidak tahu. Fear from something you don't understand it. Jadi ya takut itu takut, tapi takut dari apa? Takut dari sesuatu yang Anda nggak ngerti. Mau suruh pidato, Anda takut, nggak mau maju. Nah, berarti ketika Anda sudah takut, sudah kehilangan harta yang besar,
kehilangan harta yang besar. Yang tadinya ketika Anda bisa suruh pidato, naik pidato, orang melihat, kemarin dia enak pidatonya, besok disuruh lagi, besok disuruh lagi, besok disuruh lagi. Tapi sekali Anda dimintain nggak mau, dia kemarin aja nggak mau, kemarin aja nggak mau, dia nggak mampu, dia nggak bisa. Itu sudah membunuh Anda. Takut sudah membunuh Anda. Apalagi takutnya minal majhul, dari hal-hal yang kita nggak ngerti. Itu al-khauf minal i'tirad, takut dari keberatan, objection. Yang bisa nyetop Anda berani adalah takut dari sesuatu yang tidak tahu. Fear from unknown, minal majhul. Nomor 2, al-khauf minal i'tirad, itu fear from objection, takut dari keberatan. Nanti orang itu keberatan, nanti dia nggak seneng sama gua, nanti. Ini penyakit itu. Nanti dia keberatan, nanti saya nggak tahu, nanti. Itu namanya al-khauf minal i'tirad, fear from objection. Itu nomor 2, penyakit yang bisa nyetop saja'ah. Nomor 3, al-khauf minal istihza, takut untuk diketawain. Nanti diketawain orang deh, ketawain orang deh. Nah, yang takut inilah akan membentuk karakter Anda oon. Itu. Terus keempat, al-khauf minal fashl, takut gagal. Orang kok takut gagal? Hidup ini kan cuma ada 2, sukses gagal, sukses gagal, sukses gagal. Cuma 2 doang pilihannya. Loh, kalau Anda sudah takut gagal, ya nggak akan sukses, gitu aja. Susah. Jadi nggak usah kita takut, hidup sekali itu takut-takut aja, takut amat. Bal hunaka al-khauf minan najah. Intinya dari takut pada hal yang tidak tahu, takut pada keberatan-keberatan, takut pada diketawain orang, takut dari gagal. Intinya dari hal itu semua adalah bal hunaka al-khauf minan najah. Itulah yang disebut takut pada kesuksesan. Jadi sesungguhnya ketika takut kayak gitu, namanya takut pada kesuksesan. Anda memang tidak layak jadi orang sukses. Hunaka unasun, di sana banyak orang, takulu yang berkata, innan nasa an-najihin qad yakununa lususon au nasobiyin au nisobiyin. Innan nasa, sesungguh manusia, an-najihin yang sukses-sukses itu qad yakununa, terkadang mereka itu lususon, maling, au nasobiyin, atau penipu. Lah, ketika ada orang sukses, Anda mencari kata-kata untuk apologize-nya Anda.
Biasanya kalau orang sukses kaya raya kayak gitu biasanya maling dan tukang tipu, tukang bohong, tukang maling, tukang tipu. Padahal Anda sendiri yang nggak mampu ngapa-ngapain. Wong mau kerja aja enggak kok. Lah kalinya nggak sukses dia ngomong, ah itu orang-orang sukses itu adalah pencuri-pencuri dan tukang tipu. Au ba'idina indallah, atau jauh dari Allah. Padahal dia sendiri orang nggak sukses. Ketika ngelihat orang sukses dia ngomong, ah yang sukses kaya raya itu jauh dari Allah. Nah, belum tentu dia deket sama Allah juga. Wong nyatanya dia ngerasani begitu. Emang tahu loh itu. Sudah nggak sukses ngomong orang lain jauh dari Allah. Emang dia bener deket sama Allah? Kan nggak tahu juga kita. Ini rata-rata orang yang tidak sukses akan mencari alasan-alasan pembenaran pada dirinya karena dia tidak sukses. Antara lain ngomongnya begini, au ba'idina anillah, orang sukses itu jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au innan najah qad yaj'aluni insanan ananian. Atau ngomong begini nih, karena dia nggak sukses padahal. Au innan najaha, sesungguhnya kesuksesan qad yaj'aluni telah kadang-kadang menjadikan padaku, menjadikan insanan ananian, orang yang egois. Ya, dirinya nggak sukses. Dia ngomong, ya nanti Kak, ya saya alhamdulillah lah tidak sukses kayak dia. Karena kalau saya sukses nanti saya jadi orang egois. Ya karena ini untuk nutupi ketidaksuksesannya dia aja sesungguhnya. Yang kayak gitu itu jangan terlalu didengarkan. Didengerin hanya untuk biar kita berperilaku baik saja. Tapi Anda kan sering mendengarkan kayak gini, mendengarkan ustadz kayak gini, itu sering itu. Kita juga sering. Maka akhirnya ketika kita mau berusaha keras, nggak jadi. Lah, nanti kalau harta kita banyak, dihisabnya berat. Nah ketika begitu itu Anda jadi kendor lagi. Ya betul, kalau harta kita banyak dihisabnya berat. Kalau beratnya untuk kebaikannya Anda top. Gitu mestinya. Beli rumah. Saya inginnya punya rumah dari dunia atau punya harta dari dunia itu akan saya bawa sampai akhirat. Ini kalau orang yang top itu begitu. Bagaimana cara membawanya sampai akhirat? Gampang. Titipkan ke pendidikan, titipkan ke anak yatim, titipkan ke... Wah banyak lah. Menitipkan untuk kebaikan orang banyak, harta itu akan nyampe nanti. Akan ketemu kita. Loh, punya duit aja enggak, punya harta aja enggak, gayanya Anda tidak butuh harta. Mau sukses gimana? Wong sudah hatinya udah ditutup sendiri. Hatinya udah nutup sendiri. Nah ini. Nanti saya egois. Inna kulla hadzal kalam, sesungguhnya kalimat-kalimat ini itu ghairu shahihin tab'an. Kalimat dan kata-kata ini adalah tidak benar. Kalau ada kata-kata kayak gitu yang sering kita dengerin itu, lupakan itu. Innani uriduka antas ala nafsaka su'alaini hina tawajjah al khawf wahuma hina tuwajihul khawfa
Wahuma ma huwa aswa usy qad yahdutsu li, ma huwa ahsanu syai' qad yahdutsu li. Inani sesungguhnya saya itu uriduka, sayanya pengarang kitab ini uriduka mengendaki siapa aku padamu, antas ala untuk bertanya nafsaka pada dirimu, su'ala ini pada dua pertanyaan. Coba sekarang Anda tanyakan pada diri Anda dua pertanyaan. Hina tuwajihul khauf, ketika Anda menghadapi ketakutan. Ketika Anda menghadapi ketakutan, tanyakan dua pertanyaan. Apa dua pertanyaan itu? Wahuma bermula kedua pertanyaannya satu, ma huwa aswa usy' qad yahdutsu li. Kalau Anda lagi takut mau ngapain, tanyakan ke diri Anda dua hal. Satu, ma huwa aswa usy', hal terburuk apa qad yahdutsu li, yang terjadi padaku, yang akan terjadi atau sudah terjadi. Apa yang akan terjadi, kondisi terburuk apa yang akan terjadi. Ma huwa ahsanu syai' qad yahdutsu li, kondisi terbaik apa yang akan terjadi. Jadi pertanyaan cuma dua. Kalau Anda lagi takut, tanyakan pada diri Anda, apa yang terjadi pada saya kalau saya takut ini? Yang terburuknya itu apa? Nah, orang yang suruh jadi imam takut, imam sholat aja takut. You pikirkan, apa sih yang membuat takut Anda? Kondisi terburuknya itu apa? Kalau Anda salah dikit, kalau Anda salah dikit kan kondisi terburuknya paling adalah diingatkan. Ketika diingatkan, Anda akan mampu untuk dibenarkan. Wastamar wangdur fi ainail khauf, wastamir, dan teruslah wangdur dan lihatlah fi ainail khauf, pada kedua matanya orang takut. Coba semua ngelihat saya, coba ngelihat saya semua. Saya tuh ngerti mata-matanya orang takut itu. Ketahuan. Orang yang mentalnya ciut kecil itu, mentalnya ciut kecil, itu mata bisa dilihat ini orang takut. Makanya kita itu sesungguhnya bisa ngeliat ini nanti jadi orang hebat, ini jadi orang sukses, ini ya biasa-biasa sajalah. Oh, ini anaknya nanti banyak ini. Ya karena kan nggak ngapa-ngapain, di rumah terus, ya sudah. Ya kan. Ini kelihatan dari sini. Nah, kalau menghadapi ketakutan, Anda harus tanya pada diri Anda sendiri. Kalau saya melakukan ini, hal terburuknya apa? Kalau saya melakukan ini, hal terbaiknya apa? Itu. Lah kalau terburuknya cuma kayak gitu, lah ngapain gua takut itu, cuma kayak gitu doang. Itu akhirnya jalan aja itu. Nah, wastamir, teruskan, wangdur fi ainil khauf, coba lihat pada dua mata yang takut. Dua mata yang takut itu kelihatan kok, orang penakut itu kelihatan. Wabi mujarroti antang duro, dan hanya dengan melihat, wabi mujarroti antang duro, hanya dengan Anda melihat fi ainaihi pada kedua matanya, fasa tata alam,
maka Anda akan belajar minhu dari khauf. Jadi kalau ada orang takut itu dilihat kedua bola matanya saja Anda bisa ngelihat. Satajidu, Anda akan menemukannya. Satajidu, Anda akan menemukannya. Yabtasimulaka. Satajidu, Anda akan menemukannya. Yabtasimulaka, Anda akan tersenyum. Yabtasimu, akan tersenyum laka padamu. Wa yaqulu, dan berkata, lam ati abadan kai ukhfika. Lam ati abadan, saya tidak pernah datang. I never come, saya tidak pernah datang. Lam ukhfika, aku tidak, kai ukhfika, agar supaya aku takut kepada Anda. Balakot ata itu, tapi sungguh aku datang, kai u'alimuka, agar supaya aku mengajari kamu. Fa'ana, maka bermula aku itu min afdoli man, orang yang terbaik, yu'alimuka, yang mengajari. Siapa? Man, padamu. Saya ini, sayanya saya pengarang buku ini, bukan saya. Saya pengarang buku ini bilang saya ini orang terbaik yang bisa ngajari Anda. Walakinaka, tetapi Anda itulah turid anta ta'alam, Anda tidak mau untuk belajar. Kalau Anda itu tidak mau melakukan ini tadi, hal-hal yang semua dibaca oleh, yang ditulis oleh kitab ini, walaupun pengarang kitab ini orang top sedunia, Anda nggak akan jadi apa-apa. Wa anta, sama itu muni, dan Anda telah menyebutnya, menamaiku, khaufan, akan takut. Walidzalik, karena itu, asbahta, Anda jadi, u'tika, aku kasihkan padamu, min nafsin nawa'i afkarik, dalam satu sisi mengasihkan pada pikiran-pikiranmu. Walakin hin tufakir, ketika Anda berpikir, fi, padaku, tajiduni, Anda akan menemukan padaku, menemukan hadiyatan, akan hidayah, minaindillahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Ana maujudun kai u'allimuka kaifa tata'allam minal mawaqif wa kaifa takunu harison aksar fasyaja'ah labuda ayyakuna maha al-hiras fa anta. Ana, bermula aku itu maujudun, ada, kai u'allimuka, untuk ngajarimu. Saya ini ada setiap pagi di sini, di alamat ini, kai u'allimuk, agar saya bisa mengajari Anda, kaifa tata'allam, bagaimana Anda belajar, minal mawaqifi, dari mawaqif, posisi, position. Anda harus belajar dari posisi Anda hari ini. Hari Anda hari ini itu apa, berapa, itulah tempat setar Anda. Lawang, kamu pacaran nih berdua ini, udah tahu nih kondisinya, si ini nggak punya duit, si ini nggak punya duit, ya kondisinya mawakifnya begini ini. Sudahlah, sekarang pacaran saja, nanti kita nikah kalau sudah kita punya triliunan, ya nggak akan ketemu itu. Wong duit triliun aja Anda belum pernah ngitung, pengen jadi triliun. Nah itu namanya orang gagah, ngaku hebat, ngaku ingin punya wawasan tinggi, tapi nggak tahu jalan.
Itu sama itu kayak gitu. Wa kaifa takunu harison ana maujudun u'allimuka kaifa tata'allam al-mawaqif. Wa kaifa dan bagaimana takunu anda, siapa anda itu harison aktar, lebih berhati-hati, lebih berhati-hati. Fasaja'ah la budda wa ayakuna ma'aha al-khiras wallahu a'lam bishawab.